Selamat pagi adik-adik. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang vektor. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu vektor? Oke, baik adik-adik. Jadi vektor dibagi menjadi dua, besaran skalar dan vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja, atau besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contoh, waktu, suhu, volume, laju, dan energi. Catatan, skalar tidak tergantung sistem koordinat. Dan besaran vektor, besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Dia memiliki nilai dan arah. Contoh, kecepatan, percepatan, dan gaya. Catatan, vektor tergantung pada sistem koordinat. Yang dimaksud dari sistem koordinat yaitu dari titik X, Y, dan Z, seperti pada gambar di samping ini. Gambaran dan penulisan notasi vektor yaitu titik P, titik pangkal vektor, titik Q, ujung vektor, tanda panah, arah vektor, panjang PQ atau sama dengan mutlak PQ, besar atau panjang vektor, seperti pada gambar P dan Q. Notasi vektor: A huruf tebal, A pakai tanda panah di atas, dan A huruf miring. Besar vektor: A sama dengan A. Besar vektor A sama dengan A atau sama dengan mutlak A. Catatan, untuk selanjutnya notasi vektor yang digunakan huruf tebal. Contoh-contoh besaran vektor. Ada perpindahan, seperti pada gambar berikut ini. Dia melaju ke kanan. Kecepatan V sama dengan 5 meter per sekon ke kanan. Percepatan A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat ke kanan. Gaya F sama dengan M kali A. Satuannya Newton. Momentum sama dengan P M kali V, kilogram per meter per sekon. Contoh-contoh besaran skalar. Jarak S, satuannya meter. Kelajuan V sama dengan S per T atau meter per sekon. Perlajuan A sama dengan delta V per T atau meter per sekon kuadrat. Usaha W sama dengan F kali S atau joule. Energi potensial EP sama dengan M kali G kali H, satuannya joule. Energi kinetik EK sama dengan C/2 MV kuadrat atau joule. Dari semua contoh-contoh besaran skalar ini, mereka mempunyai nilai tetapi tidak memiliki arah. Kita lanjut bahas pada vektor. Definisi, gambar, dan notasi vektor. Seperti telah disinggung sebelumnya, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Namun ilmu fisika banyak besaran yang termasuk vektor, di antaranya perpindahan, gaya, kecepatan, percepatan, dan momentum. Selain besaran vektor, ada juga yang disebut yang memiliki nilai. Besaran ini seperti ini disebut besaran skalar. Besaran yang termasuk besaran skalar di antara massa, waktu, kuat arus, energi, usaha, dan suhu. Sebuah vektor digambarkan oleh sebuah anak panah.
Panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor, sedangkan arah anak panah mewakili arah vektor. Notasi atau simbol sebuah vektor dapat menggunakan satu atau dua huruf dengan tanda panah di atasnya. Misalnya A atau AB. Akan tetapi dalam vektor digambarkan oleh sebuah huruf yang dicetak tebal dan miring, misalnya A atau B. Gambar di atas menunjukkan gambar beberapa vektor dengan notasi titik A disebut titik pangkal vektor dan titik B disebut ujung vektor. Besar sebuah vektor dapat ditulis dengan beberapa cara, diantaranya dengan memberi tanda mutlak atau dicetak miring tanpa ditebalkan. Sebagai contoh, besar vektor A ditulis A mutlak atau A, dan besar vektor B ditulis B mutlak atau B. Arah sebuah vektor dinyatakan oleh sudut tertentu terhadap suatu arah acuan tertentu. Umumnya, sudut yang menyatakan arah sebuah vektor dinyatakan terhadap sumbu X positif. Pada gambar di bawah ini memperlihatkan 3 buah vektor A, B, dan C dengan arah masing-masing membentuk sudut 45 derajat, 90 derajat, dan 225 derajat terhadap sumbu X positif. Yang kedua, penjumlahan vektor menggunakan metode grafis dan analitis. Pernahkah Anda membayangkan atau adik-adik membayangkan jika adik-adik berenang di sungai searah dengan aliran sungai, kemudian adik-adik berbalik arah 90 derajat dan arah pergerakan semula, apakah posisi terakhir Anda tepat sesuai keinginan? Tentu tidak, adik-adik. Arah akhir posisi adik-adik tidak membentuk sudut 90 derajat dari posisi semula karena terdapat hambatan arus sungai yang membuat arah gerak adik-adik tidak tepat atau menyimpang. Anda dapat menentukan posisi akhir Anda dengan cara menjumlahkan vektor gerak Anda, baik perpindahannya maupun kecepatannya. Apakah Anda mengetahui cara menjumlahkan 2 buah vektor? Penjumlahan vektor tidak sama dengan penjumlahan skalar. Hal ini karena vektor selain memiliki nilai, juga memiliki arah. Vektor yang diperoleh dari hasil penjumlahan beberapa vektor disebut vektor resultan. Berikut ini dibahas metode untuk menentukan vektor resultan. Yang pertama, resultan 2 vektor sejajar. Misalnya Anda berpergian mengelilingi kota Palu dengan mengendarai sepeda motor. 2 jam pertama Anda bergerak lurus ke timur dan menempuh jarak 50 km. Setelah istirahat secukupnya, Anda kembali melanjutkan perjalanan lurus ke timur sejauh 30 km lagi. Dilihat dari posisi asal, Anda telah berpindah sejauh 50 km ditambah 30 km sama dengan 8 km ke timur. Dikatakan resultan perpindahan Anda adalah 80 km ke timur. Secara grafis, perpindahan Anda seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Sedikit berbeda dengan kasus tersebut. Misalnya, setelah menempuh jarak lurus 50 km ke timur, Anda kembali lagi ke barat sejauh 30 km relatif terhadap titik asal. Perpindahan Anda 50 km dikurang 30 km sama dengan 20 km ke timur. Secara grafis, perpindahan Anda diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Dari kedua contoh seperti yang diperlihatkan pada gambar di atas tadi dan menjumlahkan 2 buah vektor sejajar mirip dengan menjumlahkan aljabar seperti biasa. Secara matematis,
resultan dua buah vektor sejajar yakni sebagai berikut. Jika vektor A dan B searah, besar resultan R adalah R sama dengan mutlak A tambah B. Dengan arah vektor R sama dengan arah vektor A dan B, sebaliknya, jika kedua vektor tersebut berlawanan, besar resultannya adalah R sama dengan mutlak A kurang B. Dengan arah vektor R sama dengan arah vektor yang terbesar, lanjut lagi yang kedua, resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Misalnya Anda memacu kendaraan Anda lurus ke timur sejauh 40 km dan kemudian berbelok tegak lurus menuju utara sejauh 30 km. Secara grafis, perpindahan Anda seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Besar resultan perpindahannya R diperoleh menggunakan dalil Pitagoras, yakni sebagai berikut. Kita lihat di bawah ada sudut X dan Y. Diketahui bahwa X sama dengan 40 km sejauh ke timur dan garis tegak lurus Y 30 km ke arah utara. Maka penyelesaiannya sama dengan R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar dari 2500. Akar dari 2500 sama dengan 50 km. Dan arahnya tan theta sama dengan Y per X sama dengan 30 per 40 sama dengan 3 per 4. Theta sama dengan tan pangkat min 1 3 per 4 sama dengan 37 derajat terhadap sumbu X positif atau 30 derajat dari arah timur. Dari kasus tersebut, jika dua buah vektor A dan B saling tegak lurus, akan menghasilkan vektor resultan R yang besarnya R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat atau theta sama dengan tan Q pangkat min 1 B per A terhadap arah vektor A dengan catatan vektor B searah sumbu Y dan vektor A searah sumbu X. 3. Resultan dua vektor yang mengapit sudut. Sekarang tinjau dua buah vektor A dan B yang satu sama lain mengapit sudut seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah. Gambar vektor resultannya dapat diperoleh dengan cara menempatkan pangkal vektor B di ujung vektor A. Selanjutnya tarik garis dari titik pangkal vektor A ke titik ujung vektor B dan buatkan panah tebal di ujung dan berimpit dengan ujung vektor B. Vektor inilah R resultan dari vektor A dan B. Hasilnya seperti dilihat pada gambar di bawah ini. Resultan vektor R dapat ditentukan dengan secara analitis sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping. Vektor C dan D diberikan sebagai alat bantu sehingga vektor A tambah C tegak lurus. Vektor D dan ketiganya membentuk resultan yang sama dengan resultan dari vektor A dan B, yakni R. Dengan menentukan dalil Pitagoras, besarnya vektor resultan R adalah R sama dengan akar dari A tambah C dikuadratkan tambah D kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat tambah 2A kali C tambah C kuadrat tambah D kuadrat. Selanjutnya juga
Dengan menggunakan dalil Pythagoras, dari gambar diperoleh C kuadrat tambah D kuadrat sama dengan B kuadrat. Dari trigonometri sama dengan cos theta sama dengan C per B atau C sama dengan B cos theta. Dengan memasukkan dua persamaan terakhir ke persamaan pertama diperoleh besarnya vektor resultan R. Selisih dua buah vektor mengapit sudut. Seperti pada gambar di samping, vektor A dan vektor min A memiliki besar yang sama, yakni mutlak A sama dengan mutlak min A sama dengan A, tetapi arahnya berlawanan seperti diperlihatkan pada gambar di samping. Selisih dari dua buah vektor, misalnya vektor A kurang B, secara grafis sama dengan jumlah antara vektor A dan vektor min B, seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Secara matematis, vektor selisih ditulis R sama dengan A kurang B. Secara analitis, besar vektor selisihnya ditentukan dari persamaan dengan menentukan pengganti theta dengan 150 derajat 180 kurang theta, oleh karena cos 190 derajat kurang theta sama dengan min cos theta, sehingga diperoleh R akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos theta. Melukis resultan besar vektor dengan metode poligon. Jika terdapat dua vektor A, B, dan C yang besar dan arahnya berbeda seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini, resultan dapat diperoleh dengan cara menggunakan metode poligon, yakni sebagai berikut. Hubungkan titik tangkap B pada ujung vektor A dan titik pangkal vektor C pada ujung vektor B. Buat vektor resultan R dengan titik tangkap sama dan dengan titik pangkal vektor A dan ujung panahnya tepat di titik ujung vektor C. Hasilnya seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Secara matematis, vektor resultan pada gambar di atas ditulis sebagai berikut. R sama dengan A tambah B tambah C. Vektor 0. Vektor 0 adalah vektor hasil penjumlahan beberapa buah vektor yang hasilnya 0. Sebagai contoh, 5 buah vektor seperti pada gambar di samping. A, B, C, dan D dan E menghasilkan resultan sama dengan 0. Maka secara matematis ditulis A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 0. Dengan menggunakan metode poligon, secara grafis vektor-vektor tersebut diperlihatkan seperti pada gambar di atas, dengan bahwa ujung vektor terakhir vektor E bertemu kembali dengan titik pangkal vektor A.